Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Fitriana sebagai moderator dan rekan kelompok saya yang bernama Elizabeth Cindy Alfarizi Saputra. dan Desti Putri Jonardi. Oke, langsung saja. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu definisi dari kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan tujuan merubah sikap, tingkah laku, atau kebijakan pada individual atau kelompok di dalam suatu organisasi. Kemudian ada beberapa pandangan mengenai kekuasaan. Yang pertama yaitu menurut Max Weber. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang mampu menghilangkan rintangan. Kemudian, menurut Bierstadt, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kekuasaan. Lanjut. Kemudian, landasan atau sumber-sumber kekuasaan. Landasan atau sumber-sumber kekuasaan ini terdiri atas dua, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi, di mana kekuasaan formal ini didasarkan pada posisi seorang individu di dalam sebuah organisasi. Kekuasaan formal terdiri dari kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan legitimasi. Kemudian kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini didasarkan pada karakteristik seseorang, misalnya kekuasaan rujukan dan kekuasaan ahli. Selanjutnya materi ketiga akan dilanjutkan oleh Elizabeth Cindy. Oke, baik. Langsung saja. Sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kekuasaan. Yang pertama itu harta. Bila seseorang sudah berada di puncak karir, maka sudah pasti pundi-pundi keuangan akan banyak. Jabatan yang tinggi akan mendorong seseorang untuk berpenghasilan besar. Yang kedua itu jabatan. Jabatan sangat identik sekali dengan kekuasaan. Sebab karena seseorang memiliki jabatan, seseorang bisa memperoleh kekuasaan. Yang ketiga itu kekuasaan atau pimpinan memiliki kekuasaan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena para bawahan meyakini bahwa pemimpin mereka memiliki sesuatu kekuatan luar biasa. Yang keempat, koneksi. Pemilik kekuasaan harus memiliki pengetahuan berkomunikasi dengan baik. Koneksi bisa percaya kepada para pekerja maupun rekan bisnis. Yang terakhir itu keahlian. Keahlian adalah kemampuan teknis dan non-teknis untuk bekerja secara profesional dengan hasil maksimal. Selanjutnya itu materi keempat, definisi politik dalam organisasi. Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan tatkala organisasi terdiri atas dua orang atau lebih. Menurut Richard L. Duff, mendefinisikan politik organisasi sebagai kegiatan yang melibatkan kegiatan memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan atau power dan sumber daya lainnya guna mempengaruhi pihak lain, serta menambah hasil yang diharapkan tatkala terdapat ketidakmenentuan ataupun ketidaksetujuan seputar pilihan yang tersedia. Konsep politik yang pertama itu, politik sebagai kepentingan umum adalah tempat keseluruhan individu atau kelompok bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. Yang kedua itu politik dalam arti kebijakan.
Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan, atau keadaan yang kita kendaki. Oke, baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alfarizi Saputra. Baik, materi yang akan saya bawakan adalah jenis-jenis politik dalam organisasi. Ada berbagai macam jenis kegiatan politik dalam organisasi, antara lain yang pertama, menyerang atau menutup mata terhadap pihak lain. Nah, kemungkinan bentuk hubungan yang paling langsung dan menutup mata terhadap pihak lain, hal ini mencakup kecenderungan pihak lawan memberikan citra yang buruk di mata para pembuat keputusan. Yang kedua, ada seleksi dalam mendistribusikan informasi. Informasi merupakan sebuah alat politik dan juga sumber kekuasaan. Nah, dalam mendistribusikan informasi, pihak kerja dapat membatasi potensi prestasi kerja pihak lain dan meningkatkan kekuasaannya. Yang ketiga, mengendalikan saluran informasi tersebut. Selanjutnya yang keempat, membentuk koalisi. Nah, koalisi merupakan sebuah kelompok informal yang dibentuk guna mempengaruhi orang-orang yang ada di luar kelompok dengan kekuatan para anggotanya. Yang kelima, ada managing impression. Nah, managing impression ini adalah setiap individu kelompok dalam organisasi yang dapat menunjukkan siapa dia sesungguhnya atau image seperti apa yang dia punya. Dan selanjutnya ada materi keterkaitan antara politik dengan kekuasaan dalam organisasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Steve Patrick Yonadi. Kepada Steve, persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada saat ini saya akan melanjutkan materi mengenai keterkaitan antar politik dengan kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan ini adalah konsep yang sangat berkaitan dengan perilaku kita. Kekuasaan kita dipandang sebagai gejala yang selalu ada di dalam proses politik. Nah, ada beberapa konsep dalam kamus ilmu politik yang berkaitan dengan kekuasaan seperti influence, persuasion, force, coercion, dan lain sebagainya. Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar sikap dan perilakunya bisa berubah secara sukarela. Yang kedua, ada persuasion, adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Nah, dari konsep di atas, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya. Di sisi lain juga, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat, malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah itu. Dengan mengedepankan kepentingan rakyat, jadi sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah dan bukan politik itu sendiri, yang telah membuat stigma dan bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan. Sekian materi yang bisa saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi, saya persilakan yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Marwa, saya persilakan. Kenapa Piungka? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja,
Coba jelaskan intisari dari kekuasaan dan politik dalam organisasi dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, kepada Amalia Safitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Safitri dari kelompok 3. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, apakah kekuasaan dan politik selalu bersifat negatif? Jelaskan. Terima kasih. Baik, kepada Aristadia, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana kekuasaan dan politik dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi? Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman kelompok saya yang ingin menjawab pertanyaan dari 3 orang tadi, dipersilahkan. Saya mau jawab pertanyaan nomor 1. Jadi jawabannya itu tidak bersifat negatif, karena kekuasaan dan politik itu dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana kekuasaan dan politik tersebut digunakan. Nah, kekuasaan dan politik ini dapat digunakan untuk kebaikan, seperti untuk mencapai tujuan organisasi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kekuasaan dan politik juga dapat digunakan untuk kejahatan, seperti untuk korupsi atau diskriminasi orang lain. Jadi sebenarnya garis besarnya adalah politik ini sifatnya tergantung dari orang yang mengelolanya. Sekian. Apa bisa dimengerti? Bagaimana kepada Amalia Safitri? Apakah jawaban diterima? Baik, jawaban saya terima. Saya kembalikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rista. Pertanyaannya itu, bagaimana kekuasaan dan politik dapat mempengaruhi perilaku orang dalam organisasi? Menurut saya, kekuasaan dan politik dapat mempengaruhi perilaku orang dalam organisasi dalam berbagai cara. Kekuasaan dapat mendorong orang untuk mematuhi aturan atau peraturan. Bahkan jika mereka tidak setuju dengan aturan atau peraturan tersebut. Politik dapat mendorong orang untuk berkompetensi atau bernegosiasi untuk mendapatkan sumber daya atau keuntungan. Oke, itu saja. Apa jawabannya diterima? Iya, saya terima.
Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Alfa. Kepada Alfa dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marwah. Tapi bisa tolong diulang apa pertanyaannya tadi? Halo? Bisa Ya, diulang tunggu. pertanyaannya? Tadi saya tanyakan, coba jelaskan intisari dari kekuasaan dan politik dalam organisasi dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Oke. Sudah jelas? Iya. Intisari kekuasaan dalam politik dalam organisasi. Kekuasaan dan politik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, dan tidak dapat dipisahkan dalam organisasi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak akan lakukan jika ada pengaruh dalam hal tersebut. Nah, politik adalah proses dan perilaku yang digunakan orang untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan. Dalam organisasi, kekuasaan dapat diperoleh melalui berbagai hal, antara lain kekuasaan diperoleh karena posisi atau jabatan, dan bisa juga kekuasaan diperoleh karena seseorang memiliki kemampuan untuk memberikan imbalan kepada orang lain. Nah, contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seorang guru memiliki kekuasaan legitimasi untuk memberikan tugas kepada murid-muridnya. Nah, yang kedua, seorang bos memiliki kekuasaan imbalan untuk memberikan bonus kepada karyawannya. Dan ada juga seorang polisi yang memiliki kekuasaan untuk memberikan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Nah, mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Kesimpulan dari materi kami pada kesempatan kali ini yaitu kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan tujuan merubah sikap atau tingkah laku atau kebijakan pada individual atau kelompok di dalam suatu organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.